Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuniar Malapu dengan NIM 531421081. Kelas C semester 7 dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Oke, perkenalkan saya Abdul Akram dengan NIM 5314205 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, yang akan saya jelaskan pada slide pertama hingga slide ke-10. TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Terdapat 5 langkah penyelesaian masalah dengan TOPSIS. Yang pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang terakhir, atau yang kelima, yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Metode TOPSIS membutuhkan proses normalisasi untuk menghitung rating kinerja alternatif A sub I terhadap kriteria C sub J, di mana proses normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan nilai kinerja agar dapat dibandingkan meskipun memiliki skala yang berbeda. Untuk rumus normalisasi yang digunakan adalah R sub IJ sama dengan X sub IJ dibagi akar dari jumlah sigma I sama dengan 1 sampai M X sub IJ kuadrat. Nah, untuk penjelasan dari rumus tersebut, yaitu R sub IJ merupakan nilai normalisasi untuk alternatif KI pada kriteria KJ, dan juga nilai kinerja awal alternatif KI pada kriteria KJ, dan M merupakan jumlah total alternatif. Selanjutnya, solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi Y sub IJ. Nilai Y sub IJ dihitung dengan rumus Y sub IJ sama dengan W sub I dikali R sub IJ, di mana W sub I adalah bobot kriteria dan R sub IJ adalah nilai ternormalisasi. Juga A+ mempresentasikan solusi terbaik dengan nilai maksimum untuk setiap kriteria Y1+, Y2+, hingga Yn+. Dan yang terakhir yaitu A- mempresentasikan solusi terburuk dengan nilai minimum untuk setiap kriteria Y1-, Y2-, hingga Yn-. Proses ini memastikan solusi ideal dapat ditentukan untuk membandingkan alternatif secara optimal. Nah, pada slide ini menjelaskan cara menentukan solusi ideal positif Y sub J plus dan solusi ideal negatif Y sub J min pada metode TOPSIS. Untuk solusi ideal positif Y sub J plus sama dengan maksimum dari Y sub IJ jika J adalah atribut keuntungan, dan minimum dari Y sub IJ jika J adalah atribut biaya. Lalu untuk solusi ideal negatif Y sub J min sama dengan yaitu minimum dari Y sub IJ jika J adalah atribut keuntungan, dan maksimum dari Y sub IJ jika J adalah atribut biaya. Untuk jarak antara alternatif A sub I dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut, yaitu D sub I plus sama dengan akar dari jumlah sigma J sama dengan 1 sampai N dalam kurung Y super plus dikurangi Y sub IJ kuadrat. Jarak ini menunjukkan seberapa jauh alternatif A sub I dari solusi ideal positif, yaitu nilai terbaik untuk setiap kriteria. Dan jarak antara alternatif A sub I dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut. D sub I min sama dengan akar dari jumlah sigma J sama dengan 1 sampai N dalam kurung Y sub IJ dikurangi Y sub minus kuadrat. Nah, untuk penjelasannya yaitu jarak ini menunjukkan seberapa jauh alternatif A sub I dari solusi ideal negatif, yaitu nilai terburuk untuk setiap kriteria. Untuk nilai preferensi setiap alternatif V sub I diberikan sebagai berikut. V sub I sama dengan D sub I min dibagi D sub I min ditambah D sub I plus, di mana nilai V sub I adalah nilai preferensi untuk alternatif A sub I. Nilai ini dihitung dengan mengembangkan jarak alternatif terhadap solusi ideal negatif D sub I min dan solusi ideal positif D sub I plus. Semakin besar nilai V sub I, semakin baik alternatif A sub I dibandingkan alternatif lainnya.
Selanjutnya adalah contoh soal. Suatu perusahaan di Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Nah, ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 yaitu Gemplang, A2 Kalasan, dan A3 Kota Gede. Ada 5 kriteria yang juga dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, dan yang terakhir C5 harga tanah untuk lokasi. Oke, yang selanjutnya untuk tingkat kepentingan setiap kriteria itu dinilai dengan skor 1-5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Dan untuk pengambilan keputusannya memiliki bobot preferensi sebagai berikut, di mana yang pertama ada 5, W sama dengan 5, 3, 4, dan 2. Dan untuk setiap alternatif itu memiliki 5 kriteria, C1, C2, C3, C4, dan C5, di mana C1 ini sebagai cost karena jarak merupakan jarak dengan pasar terdekat. Yang kedua C2 itu adalah benefit karena merupakan kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Yang ketiga itu termasuk benefit juga, merupakan jarak dari pabrik. Keempat itu merupakan cost, yaitu jarak dengan gudang yang sudah ada. Yang kelima itu termasuk cost karena atau harga tanah untuk lokasi. Berikut nilai yang ada di setiap alternatif. Yang pertama untuk kriteria 1 A1 itu mendapatkan skor 4, A1 C2 mendapatkan skor 4, A1 C3 mendapatkan skor 5, A1 C4 itu mendapatkan skor 3, A1 C5 mendapatkan skor 3. Kemudian untuk A2 nya kriteria C1 itu mendapatkan skor 3, A2 kriteria C2 itu mendapatkan skor 3, kemudian A2 kriteria C3 juga mendapatkan nilai 4, kemudian A2 kriteria C4 itu 2, kemudian A2 kriteria C5 itu mendapatkan skor 3, dan untuk A3 alternatif 3 itu kriteria C1 nya mendapatkan skor 5, kemudian kriteria C2 nya mendapatkan 4, kriteria C3 nya dapat 2, kemudian C4 nya mendapatkan 2, C5 nya itu mendapatkan skor 2. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai matriks ternormalisasi R itu dapat dihasilkan dengan rumus R sub I sama dengan X sub I dibagi dengan akar total sigma X kuadrat dengan hasil sebagai berikut, di mana untuk setiap nilai R nya itu mendapatkan 0,5657 untuk C1, kemudian C2 0,6247 untuk C2, kemudian 0,7454 untuk C3, dan C4 itu 0,7276, C5 itu 0,6396, dan seterusnya. Hasilnya dapat dilihat pada halaman yang ditampilkan, sehingga untuk mendapatkan matriks ternormalisasi berbobot Y itu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan W dikali dengan R, di mana W ini merupakan bobot dari alternatif yang sudah ditetapkan sebelumnya, di mana mendapatkan hasil untuk nilai Y nya yang C1 yang pertama 2,8285, yang kedua C2 1,8741, yang ketiga 2,9816, yang keempat 2,91004, dan kelima 1,2792, dan seterusnya dapat dilihat pada layar yang ditampilkan. Selanjutnya untuk mencari nilai solusi ideal positif atau A+. Untuk mendapatkan nilai solusi ideal positif atau A+, maka kita hanya perlu mengambil nilai tertinggi atau nilai terbesar dari nilai Y dari Y1 sampai Y5.
Dimana A plus di sini dari yang terdapat di layar kita mendapatkan nilai Y1 maksimal yang diambil adalah 3,5355. Untuk Y2 maksimal yaitu 1,8741, Y3 nya 2,981 dan Y4 nya 2,09104. Kemudian Y5 nya nilai maksimal itu 1,2792. Sehingga ini menjadi nilai solusi ideal positif atau A plus nya. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan nilai solusi ideal negatif atau amin dari alternatif yang akan dicari, itu kita menggunakan pengkondisian dimana jika nilai Y minus adalah atribut keuntungan yang lebih besar, maka itu yang akan menjadi nilai solusi ideal negatifnya. Atau jika nilai Y minus adalah atribut dari biaya, maka nilai maksimal yang akan diambil menjadi nilai solusi ideal negatif. Pada layar ini kita dapat melihat bahwa untuk setiap nilai minimum dari Y1 sampai Y5 itu adalah sebagai berikut, dimana yang pertama ada Y1 itu 2,1213, yang Y2 itu nilai minimumnya adalah 0,8741, yang Y3 itu nilai minimumnya adalah 1,1926, dan Y4 adalah 1,9403, dan Y5 merupakan nilai yang minimumnya adalah 0,8528. Selanjutnya, untuk menentukan jarak antara nilai di setiap alternatif itu dengan menggunakan nilai solusi ideal positif. Di sini ada rumusnya, itu D plus sama dengan akar total sigma Y plus dikurangi Y sub I di kuadrat. Oke, untuk nilai dari hasil rumus yang dijabarkan itu D1 mendapatkan 0,771, D2 nya D2 plus itu minus 1,875, dan D3 plus yang mendapatkan 2,0792. Untuk menentukan jarak antara nilai positif untuk solusi negatif itu rumusnya sama, hanya dibedakan di D sama dengan sigma akar sigma n dalam kurung Y sub I dikurangi Y minus I kuadrat. Sehingga penyabaran rumusnya dapat dilihat di layar. D1 itu akan menghasilkan D2 seperti berikut, D3 minusnya masih seperti berikut. Dan untuk mendapatkan nilai preferensi atau F-nya itu hanya menggunakan rumus D minus dibagi D minus ditambah D plus, sehingga dari solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif dari ketiga nilai di atas atau di layar, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut, dimana dari nilai P kita dapat melihat bahwa F1 memiliki nilai terbesar, sehingga dapat disimpulkan bahwa F1 merupakan nilai alternatif yang akan dipilih. Dengan kata lain, ngeplak akan terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.